Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan subscribe ya guys. Dan untuk Apatonya kita sudah sempat review di video sebelumnya teman-teman ya. Buat teman-teman yang penasaran silahkan kunjungi video sebelumnya teman-teman ya. Oke Mas Bro, kita akan bahas sekarang seputar pekerjaan di peternakan babi ya. Ini langsung saya sama teman saya yang menjalani pekerjaan rutinitas di peternakan babi teman-teman di Jepang ya teman-teman ya. Oke Bang Agus, nih saya mau tanya sebentar ya tentang seputaran kerja di peternakan babi ya. Gimana masalah pekerjaannya, apakah berat apa gimana Bang? Lumayan berat. Berat ya? Kalau udah lama terbiasa. Terbiasa ya? Itu kalau mulai kerjanya dari jam berapa biasanya Bang? Kalau di sini jam 7:30 lah. Kalau dari awal kerjanya jam 7:30 tuh sampai kerjanya sampai jam berapa? Sampai jam 5:30. Dari awal absen sampai selesai kerja itu ada istilahnya jam ocha, jam istirahat, siang, dan ocha lagi. 3 kali lah. 3 kali istirahat ya? Kalau di babi 3 kali. Kalau di tempat lain saya kurang tahu juga. Yes. Ya saya harap juga sama. Kalau kita kerja di Jepang ya, nah itu paginya kadang-kadang di jam 10 atau setengah 10 itu jam ocha namanya. Jam ocha itu biasanya di pihak perusahaan memberikan setengah jam ya. Apakah di sini setengah jam? Di tempat saya itu setengah jam, dan jam istirahat tuh kita ambil dari jam 12 sampai jam 1 sore ya. Itu kalau di cuaca lagi tidak ekstrim. Tapi kalau di musim panas biasanya kalau yang kerja-kerja di luar bangunan biasanya akan mengambil jam istirahat siang lebih panjang lagi. Soalnya jam siang di jam 12 sampai jam 2 itu biasanya tidak bisa kita kerja di lapangan teman-teman. Berarti di sini dapat jam istirahat dari jam 12 sampai jam 1 ya. Kalau jam istirahat siang ya. Kalau ocha sore lagi ada setengah jam. Dan jam 3 sore juga dia dapat jam ocha. Jam ocha itu ngeteh ya, ngeteh bareng pihak kaisa gitu ya, pihak perusahaan, kadang-kadang sama bos, kadang-kadang ada juga yang pihak dari perusahaan lain, kadang-kadang bosnya nggak ikut, kensusi aja, bosnya memisahkan diri untuk tempat ngetehnya kayak gitu. Kadang-kadang ada juga yang gabung teman-teman ya. Jadi di Jepang itu kalau kita kerja, kita punya jam istirahat 3 kali dalam waktu 1 hari ya teman-teman ya. Yang pertama di istirahat ocha pagi di sekitar jam 9:30 ataupun jam 10 setengah jam. Jam istirahat siang 1 jam sampai kadang-kadang dari jam 12 sampai jam 1 ya, sedapatnya 1 jam. Dan di jam 3 juga kita dapat lagi waktu ngeteh setengah jam teman-teman ya. Kita dapat break setengah jam. Setelah kita selesai ngeteh, kita lanjutkan lagi pekerjaannya. Kalau mengingat tentang pekerjaan di peternakan babi, susahnya gimana? Di saat panen apakah kayak gimana? Kalau di babi sih rata-rata agak berat. Dari kalau modern tempatnya lebih bagus sih. Kalau lebih berat kayak di saya kan adalah manual. Ada manualnya yang juga ya. Otomatis. Pihak perusahaan yang sudah menggunakan peralatan-peralatan modern, mungkin pengambilan kerjanya itu lebih mudah ya, seperti yang menggunakan alat-alat berat untuk saat membuang kotoran, membawa makanan menggunakan alat berat, ataupun mengangkut hewan ternaknya saat kita panen yang mungkin menggunakan alat berat. Jadi terasa lebih ringan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kayak gitu ya. Kalau kita kerja di babi, jadi kita kerjanya selalu dalam ruangan. Ya kebanyakan di dalam ruangan. Dalam satu kaisa itu kan di sini ada pakai tenaga kerja 2 orang ya. Ya cuma 2 orang. Sebelumnya 3 orang tapi sudah pulang 1 ya. Jadinya tinggal 2 orang. Ya. Kita mengelola peternakan itu berdua dengan data kira-kira berapa ekor? Kalau sekarang Mas kisaran 1.500 ekor. Ya itulah semuanya sama anakan dari gitu. Kecil sampai gede siap panen ya. Itulah sekarang. Kalau sebelum ada penyakit ini mungkin lebih banyak, karena kan saya datangnya pas ada penyakit, pas ada virus ya. Virusnya. Tapi sebelum adanya virus katanya lebih banyak, bisa 2 kali lipat ya banyaknya. Ada perusahaan yang besar-besar lagi bisa ribuan ekor ya. Ya perusahaannya yang gede-gede lah. Kalau di sini kan kecil lah dibilang. Ada tempat lain lebih yang besar, perusahaan lebih gede pasti lebih banyak lagi. Iya, tetangga sini perusahaannya besar sekali. Kayak gitu ya. Beda perusahaan, beda tempat.
Dan mungkin kalau di pihak Kaisa yang lebih besar atau pihak perusahaan yang lebih besar, mungkin jumlah ternaknya itu lebih banyak lagi, mungkin 3 kali lipat teman-teman ya. Ini dilakukan oleh 2 orang saja, tapi jumlah ternaknya sudah mencapai 1.500 ekor teman-teman. Bayangin teman-teman ya, kita kalau pelihara ternak di rumah, peliharanya 10 ekor, 20 ekor itu sudah repot banget teman-teman. Kalau kita kerja di peternakan Jepang teman-teman ya, kita kerja 2 orang di dalam satu Kaisa yang kecil, kita sudah mengelola ternak dengan jumlah minimal 1.500 ekor teman-teman. Waduh, mantap jiwa ini teman-teman ya. 1.500 ekor ini nggak tanggung-tanggung teman-teman ya, kalau kita bekerja di Jepang ya, masalah di peternakan ataupun di pertanian. Begitu kita masuk di peternakan, jumlah ternaknya itu tidak tanggung-tanggung ya. Begitu kita juga masuk di pertanian, lahan pertaniannya juga tidak tanggung-tanggung teman ya. Kalau masalah gaji ya, tentang peternakan seperti ini, kita dapat gajinya itu per jam apa gaji bulanan tetap? Saya sini ya per jam sih. Per jam ya? Jam. Gitu, Tapi per jam. dibayarnya per bulan. Per bulan ya. Dan rata-rata sih teman-teman ya, kalau kita kerja di Jepang teman-teman ya, gaji-gaji di antara Kensuke yang kerja di Jepang ataupun Jisuse yang kerja di Jepang, itu biasanya gajinya dibayar per jam teman-teman ya. Itu di mana-mana itu rata-rata gajinya dibayar per jam. Dan kita seumpama kalau dapat libur 1 minggu sekali, itu hitung-hitung saja kalau 1 bulan itu harinya ada 30, berarti kita sudah mencapai 26 hari kerja selama 1 bulan. Dan selama 26 hari kerja kita kali saja 8 kali 26 dan kali UMK per jam, itulah gaji rata-rata per bulannya. Dan tapi beda juga ceritanya jika jam kerja yang tidak selalu sama, jadinya kita dapat gaji setiap bulan itu tidak selalu sama jumlahnya teman-teman ya. Jadinya kayak saya di tempat saya, gaji saya bulan lalu seumpama anggap saja 15 juta ataupun berapa, bisa-bisa saja bulan depan saya mendapat gaji 20 juta teman-teman. Nah seperti itulah kurang lebihnya teman-teman ya. Ya. Dan kita kembali kita tanya ke Bang Agus tentang bagaimana kita kerja di peternakan teman. Apakah dalam 1 minggu dapat libur sekali atau gimana? Ya kalau sekarang 1 minggu sekali. Full 1 hari? Ya. Kalau sebelum ada penyakit ini 2 minggu sekali malahan baru dapat libur ya. libur. Dan jadinya karena adanya virus ini teman-teman ya, mungkin karena jumlah ternaknya sedikit, jadinya dia dapat libur 1 minggu 1 kali teman-teman. Dan ada juga pihak dari Kaisa lain ya teman-teman ya, contohnya di teman saya lainnya, setiap minggu dia dapat libur tapi cuma liburnya setengah hari. Berarti rata-rata pendapatannya selama 1 bulan 26 hari kerja itu berapa biasanya rata-ratanya? Kalau di sini saya dapat kira-kira 15 ya, 15 emang lah. 15 emang ya. Maksimal sekali ya. Yang gaji yang kita tanya sekarang ya, kita tanya belak-belakan banget teman-teman ya. Di sini saya menanya Bang Agus secara belak-belakan ya, tanpa adanya settingan dari sebelum-sebelumnya. Kita tanya langsung dia jawab ya. Itu udah dalam video ini kita akan masukkan semuanya di sini. Dan rata-rata dibilang gajinya dapatnya 15 ya. Dan mungkin kadang-kadang juga di saat gajinya kecil dia dapat 14 ataupun berapa ya. Dan kita ambil lagi kesimpulan lagi, rata-rata gaji terbesar yang pernah didapat kerja di peternakan babi. Baru 17 sih. 17 mang. Bulan lalu juga, bulan ini dah saya 17 dah. Kalau kotornya sih 20-an sih. 20 kotor ya. Kotornya. Karena ada potongan gitu kan. Iya, Potongan antara ya mungkin apa tuh atau apa tuh ya. Bisa saya perjelaskan lagi. Jadi rata-rata gaji yang paling besar yang pernah Bang Agus dapat kerja di peternakan babi itu 17 mang. Itu 17 mang itu sama dengan 170.000 yen ya. Kalau mau tahu 17 mang itu berapa, silahkan kalikan saja dengan nilai kurs yang ada saat ini kayak gitu ya. Soalnya kan nilai kursnya berubah-ubah. Tapi kalau untuk di rata-rata kan ya, kalau seandainya kita dapat gaji 17 mang itu rata-rata ya sekitar 20 jutaan ya. 20 Ya, sampai 21 juta lah. Rata-ratanya 20-an lah, 20 juta. Dan gaji yang 17 mang itu sudah potongan, sudah bersih ya. Potongan pajak kayak gitu kan. Ya, kita kalau kerja di Jepang kita bayar pajak daerah karena kita menggunakan jalan-jalan yang umum seperti jalan aspal, bilang saja jalan aspal. Kita juga menggunakan setiap hari pakai sepeda, itu kita bayar pajak. Dan kadang-kadang bayar hokeng. Nah hokeng ini biasanya kita gunakan di saat kita sakit, ini kita bayar per bulan. Jadi di saat kita sakit biasanya
kita akan bayar beberapa persen saja ya. Tidak kita bayar secara full dengan uang kita sendiri dari kantong. Karena kita sudah per bulan dipotong hokeng namanya. Kalau untuk Apato sendiri bayar nggak? Nah itu dah, karena di sini saya kurang tahu juga, tapi di totalnya ada pengurangan 3 mah, ada 4 mah gitu. Itu sudah total Sudah, secara full keseluruhan hokeng juga. ya, mungkin. Karena nggak ada rinciannya. Nggak ada rinciannya, nggak ada ya. Itu beda murah sih sama perusahaan lain, mungkin ada rinciannya karena di sini sistemnya gajiannya itu langsung lah kita dikasih cash. Oh iya. Dia tulis sendiri apa-apa aja. Jadi kita nggak punya rincian untuk potongan pajak yang kesini berapa, pajak yang kesini berapa, itu nggak ada data yang secara tertulis ya kayak gitu ya. Jadi beda ya. Kalau di tempat saya itu gajinya kita dapat amplop, dan di dalam amplop itu ada uang dan juga jam kerja kita berapa jam dikalikan berapa gaji kita per jam, nanti dihitung total baru dipotong sama pajak. Itu semua tertulis ya, terdata dengan secara rinci banget ya. Jadi potongannya Bang Agus sendiri itu langsung ditulis begitu saja ya. Begitu dapat gaji total langsung dikurangi potongan sekitar umpama 4 emang atau berapa kayak gitu ya. Jadi rata-rata 4 emang potongannya. Ya, 4 emang. Kalau ya rata-rata sih ya, kalau saya juga dulu pas baru-baru masuk ke Kaisa rata-rata potongannya sekitar 3 emang. Itu secara global. Dan seiring kita naik tahun, seiring semakin lama kita tinggal di Jepang, itu potongannya semakin tinggi. Begitu kita masuk, seumpama kalau kita ambil jalur Kensushi 3 tahun ya teman-teman ya, itu tahun pertama kita biasanya potongannya sedikit ya, rata-rata sekitar 3 emang itu sudah sama Apato. Di saat kita tahun kedua itu kadang-kadang ada lagi peningkatan tentang pajak inilah lebih tinggi jadinya kenanya kayak gitu ya. Jadi pajak ini lebih mahal lagi bayarnya kayak gitu. Dan saat kita masuk di tahun ketiga itu pajaknya semakin gede teman-teman ya. Itu rata-rata potongan pajaknya hampir 5 emang secara global. Sudah Apato, sudah pajak hokeng ataupun pajak-pajak tentang jalan-jalan kayak gitu kita gunakan itu ya. Jadi rata-rata kalau kita dipotong pajak 5 emang itu rata-rata kalau dirupiahin itu sekitar 6.500.000 ya. 6.500.000 sekitar itulah. Itu sudah semua sama pajak-pajaknya semua ya, pajak-pajak tentang penghasilan itu juga kita kena di sini ya. Jadi untuk beras kita beli sendiri apa dikasih sama perusahaan? Kalau di sini bosnya yang ngasih. Oh, dikasih beras ya? Kasih beras aja itu. Kalau yang lain ya beli sendiri untuk lauk sayur. Cuma beras aja bosnya nang. Kalau dulu bertiga satu karung yang isi 30 satu bulan habis pas. 1 bulan habis ya. Wah, jadi enak ya kalau kita dari pihak perusahaan memberikan kita tunjangan beras ya setiap bulan ya. Soalnya kalau beras di Jepang itu mahal teman-teman ya. Yang 30 kilo dalam satu karungnya itu harganya rata-rata sekitar 1 juta teman-teman. 1 juta ataupun 900.000 rupiah. Jadi untuk beras sendiri dari pihak perusahaan ada yang memberikan, ada pula yang tidak ditanggung dengan berasnya teman-teman. Seperti saya dulu diberikan, tapi entah kenapa sekarang nggak diberikan. Secara dengan kita untuk di saat kita membutuhkan beras, kita harus beli dengan uang kita sendiri teman-teman ya. Jadi itulah salah satu perbedaan kita kerja di Jepang. Tidak selalu sama teman-teman ya. Meskipun kadang-kadang kita kerja di satu bidang pun ya, satu bidang di peternakan, misalnya Bang Agus kerja di peternakan, seumpama saya kerja di peternakan, sama-sama di peternakan babi ataupun di peternakan sapi, tentu di aturan ataupun kebijakan yang dikeluarkan dari pihak Kaisa itu pasti beda ya. Karena kalau pakaian kerja itu misalnya kayak kita pakaian kerja kan, kalau kita kerja di peternakan ya Gus ya, kita berhubung dengan kotoran ya. Kalau kita pakai baju biasa yang pakai celana kayak gini, mungkin kotorannya akan nempel di pakaian kayak gini bagus ya. Tapi kalau kita kerja di peternakan, apakah pihak Kaisa memberikan pakaian seperti pakaian jas hujan seperti itu ya, biar kotorannya nggak lengket di pakaian, ditanggung nggak seperti sepatu kerja sama pakaian kerja? Oh ya, semuanya ditanggung. Semuanya ditanggung. Pakaian kayak pakaian gini lah, anti air lah. Kalau cuma baju biasa kayak gini ya, kita modal sendiri ya. Oh, jadinya kayak gitu. Jadi kayak kalau pakaian luar sampai selop tangan tuh ditanggung ya. Jadi kalau pakaian dalam kita modal sendiri. Ya. Oh, jadinya kayak gitu teman-teman ya. Dan untuk ini Bang Agus apa namanya?
tentang listrik, kita kan gunakan listrik ini. Setiap hari pakai nonton TV, pakai AC. Itu kita beli sendiri paket listriknya apa bos langsung? Itu enggak, Bosnya langsung. sini ya. Kalau masalah dapur ini, yang pertama kan kalau bahan dapur kita sudahlah, kita nggak usah bahas. Ini tentang gasnya yang diberikan di sini, gas dapurnya diberikan sama majikan, ditanggung majikan apa kita yang beli sendiri? Ya, kita ditanggung Ditanggung bosnya. sama majikan ya. Ada beda-beda bosnya. Ya, Mungkin beda mungkin juga. di sini bosnya agak gimana, baik tentang listrik atau gasnya itu dikasih. Ada yang lainnya mungkin bayar juga gitu. Ada sih yang bayar mungkin. Jadilah suatu keringanannya teman-teman ya. Ada juga bosnya yang meringankan beban kita di saat kita butuh gas, kita butuh listrik, ya kayak gitu. Kadang-kadang ada juga pihak Kaisa yang sama sekali tidak mau menanggung teman-teman ya. Watak orang Jepang, baik-baiknya orang Jepang itu perhitungan banget teman-teman. Jadi kadang-kadang dia pikirannya nggak peduli kayak gitu ya. Kita sudah digaji, kita mau perlu apa silahkan beli sendiri ya. Kadang-kadang ada juga bos yang kayak gitu ya. Dan satu lagi teman-teman yang penting saya tanya, ini tentang wifi teman-teman. Kalau aku sendiri untuk wifi-nya ditanggung bos apa kita beli sendiri? Wifi di sini kita yang bayar. Kita bayar sendiri ya. Berarti kita menggunakan kartu kayak gitu ya. Ya. Ada yang model kartu kan, ada yang kayak gitu, ada juga model wifi pocket kayak gitu ya. Berarti kita sediakan sendiri ya. Itu semua dan itu wifi tidak ditanggung sama majikan ya. Bayar gitu. Dan oke teman-teman ya, bila video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe teman-teman ya, seputar tentang potongan ataupun penyediaan dari majikan tentang apa tuh wifi, gas, listrik, dan juga seperti beras juga sudah kita bahas dalam video ini. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya yang ingin tahu tentang gimana situasi kita kerja di Jepang, dan juga untuk teman-teman yang ingin kerja ke Jepang biar teman-teman lainnya ada gambaran juga teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu guys ya. Dan ini juga saya nge-review Kaisa, bukan berarti Kaisa ini terburuk, dan juga Kaisa yang terbaik teman-teman ya. Jadi ini semua adalah contoh gambaran untuk teman-teman semua, dan juga untuk teman-teman yang ingin kerja ke Jepang biar tidak penasaran terus teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe channelnya, dan saya akhiri dulu video ini dan saya pamit undur teman-teman ya. Kono video mite kuremashita, domo arigatou gozaimashita. Ja mata ne.